Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan kitab Samuel pasal 3 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selama-lamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapus dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan menyatakan kebenaran-kebenaran firman-Nya. Dia mau saudara dan saya hidup di dalamnya. Setiap kita yang hidup melakukan apa kata firman Tuhan, maka pasti perjalanan kehidupan kita itu akan diberkati oleh Tuhan. Saya katakan kepada saudara bahwa saudara dan saya hidup di bumi, kita hanya hidup menggenapi apa yang telah Tuhan firmankan bagi kehidupan kita. Kita tidak sedang hidup melakukan sesuatu yang baru dalam hidup kita, tetapi saudara dan saya hidup sementara menggenapi apa yang Tuhan firmankan bagi kita. Sehingga kalau saudara dan saya berjalan seperti apa kata firman Tuhan, kita hidup melakukan apa kata firman Tuhan, kita menggenapinya dalam hidup kita, maka apapun yang kita kerjakan, lakukan di dalam seluruh kehidupan kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Ada banyak orang merasa bahwa kenapa perjalanan kehidupannya itu kok susah, kenapa perjalanan kehidupannya kok itu penuh tantangan, kenapa perjalanan kehidupannya itu masalah demi masalah terus datang dan tidak ada selesai-selesainya. Saya katakan karena orang itu tidak hidup pada perkataan-perkataan firman Tuhan. Firman Tuhan jelas berkata kepada kita, kita belajar lewat kehidupan akan apa yang dilakukan Allah bagi kehidupan Eli dan keluarganya. Tuhan sudah pernah berfirman kepada Eli tentang anak-anaknya yang tidak hidup takut akan Tuhan, tetapi firman Tuhan berkata Eli tidak mempedulikan apa yang dikatakan Tuhan kepada anak-anaknya, sehingga Tuhan marah akan Eli karena dia tidak hidup melakukan apa yang telah Tuhan firmankan, katakan kepadanya. Sehingga Tuhan datang menyampaikan itu melalui Samuel, kalau Tuhan akan menghukum Eli dan keluarganya. Ayat 14 katakan, sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selama-lamanya. Saudara, apakah saudara mau hidupmu tidak diberkati Tuhan? Saya percaya pasti engkau tidak mau. Pasti semua orang mau hidupnya itu diberkati Tuhan. Keluarganya diberkati Tuhan, pekerjaannya diberkati Tuhan, pelayanannya diberkati Tuhan. Tuhan akan memberkati hidup kita. Mari kita belajar hidup, berjalan seperti apa kata firman yang kita dengarkan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin dalam hidup kita. Kalau Yesaya 55 ayat 11 katakan, apa yang telah difirmankan Allah, apa yang telah diperkatakan Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu berarti firman itu harus digenapi. Mari saudara dan saya, kita hidup untuk menggenapi setiap perkataan firman Tuhan. Jangan keraskan hatimu saat mendengarkan firman, tapi lembutkanlah hatimu saat mendengarkan firman. Biarlah hatimu selalu cinta akan firman dan engkau memiliki kesukaan akan firman Tuhan. Itulah yang membuat engkau akan hidup berjalan pada perkataan firman dan membuat hidupmu itu akan diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kalau firman ini terbuka bagi setiap kita, memampukan kita untuk berjalan lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka perjalanan kehidupan kita itu pasti akan berhasil dan beruntung. Seperti apa yang dia katakan juga kepada Yosua. Hanya dengan mengatakan firman, merenungkan firman, itulah yang membuat hidup perjalanan Yosua itu beruntung dan berhasil. Saya berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus akan lepaskan dalam kehidupan saudara hati yang terus mau untuk hidup menjalani apa kata firman Tuhan dalam hidupmu. Biarlah Roh Kudus menolong dan memampukan kita, kecintaan kita akan firman selalu ada pada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan.
Beri kami hati yang terus cinta akan firman-Mu, hati yang terus mau berjalan dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.